Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin memberikan review penjelasan grammar for TOEFL untuk hari ketiga ya, atau pertemuan ketiga. Di mana di pertemuan ketiga ini yang kita bahas adalah skill 9 sampai skill 12 ya. Jadi skill 9 sampai skill 12. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Baik, pada skill sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya adjective clause. Ya kan? Kita telah mempelajari yang namanya adjective clause dan juga adverbial clause. Pada skill sebelumnya kita telah mempelajari adverbial clause ya. Nah, sementara pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua jenis klausa yang lain, yaitu noun clause dan juga adjective clause. Oke, skill 9 itu adalah noun clause, teman-teman ya. Jadi, noun clause. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang noun clause, mari kita lihat contoh yang ada di sini dulu, teman-teman ya. Jadi di sini contoh kalimat yang pertama, I know when he will arrive. Kemudian contoh yang kedua, I'm concerned about when he will arrive. Kemudian yang contoh yang ketiga, when he will arrive is not important. Baik. Kalau kita perhatikan, teman-teman silakan perhatikan di dalam kotak ini ya, when he will arrive, when he will arrive, when he will arrive. Sama, kalimatnya sama, cuman posisinya berbeda. Posisi yang pertama, dia itu ada di bagian belakang setelah verb. Jadi ini I adalah subjeknya, ya. Ini subjeknya, kemudian know adalah verbnya, kemudian when he will arrive, ini akan nanti menjadi objeknya. Kok bisa ya objeknya berupa seperti ini, berupa kalimat? Oke, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, dia bukan sebagai objek, tapi sebagai object of preposisi. Ya, I'm concerned about. Dari mana kita tahu ini adalah object of preposition? Nah, ini karena ada kata about. About itu adalah preposisi ya, teman-teman. Jadi about. I'm concerned about when he will arrive. Saya sedang memikirkan tentang kapan dia akan datang ya. Jadi when he will arrive ini dia bukan sebagai objek tapi object of preposition ya. Object of preposition. Kemudian yang berikut contoh yang ketiga, when he will arrive is not important. Kapan dia akan datang itu nggak penting ya. Jadi when he will arrive dia di sini berupa subjek, kemudian ini berupa verb ya. When he will arrive is not important. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan, jadi posisi when he will arrive, dan when he will arrive ini menempati tempat yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 tempat ya. Jadi yang pertama tempatnya dia sebagai subjek. Dia sebagai objek ya. Saya balik aja nggak apa-apa. Subjek. Kemudian dia juga bisa berposisi sebagai objek. Dan dia bisa menjadi object of preposition. Saya singkat sebagai OP. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menyimpulkan bahwasanya noun clause ya, kalau kita melihat merujuk pada contoh ini, noun clause itu adalah sebuah klausa. Ya, klausa itu kita lihat teman-teman, klausa itu rangkaiannya berupa CSV ya. CSV atau CV, ada dua pola aja sih sebenarnya, CSV atau CV. Sebuah klausa yang nanti bisa berfungsi sebagai noun. Ya, noun clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai noun. Nah, kalau kita mau jabarkan lebih detail lagi, noun itu kan punya 3 fungsi. Dia bisa menjadi subjek, dia bisa menjadi objek, dan dia juga bisa menjadi object of preposisi. Nah, kalau kita gabungkan antara pengertian pertama dan juga fungsi dari noun, maka kita menarik sebuah kesimpulan bahwasanya noun clause itu adalah sebuah klausa yang difungsikan sebagai subjek, objek, dan object of preposisi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ini adalah konektornya. Jadi noun clause itu dia mempunyai 2 tipe ya, teman-teman. Tipe yang pertama itu yang CSV. Tipe yang kedua
CV. Ya. Tipe yang pertama ini yang pola CSV ini nanti yang dia itu akan menjadi subject, object, dan object of preposition. Ini juga sama ya, CV ini nanti yang dia polanya akan menjadi subject, object, dan object of preposition. Nah, ini di skill 9 ini dia masuk dalam kategori tipe 1, yang ini ya teman-teman ya. Yang ini nanti ada di skill 10. Nah, di sini polanya CSV teman-teman, CSV. C itu apa? C itu konektor ya. S itu subject, V itu verb. Jadi CSV konektor subject verb. Khusus untuk tipe 1 dia punya konektor itu, anggota konektornya adalah what, when, where, why, how. Ya, what itu apa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Kemudian ada whatever, apapun, whenever, kapanpun, whether, apakah, if, apakah juga, that, bahwa. Ingat, that ini bukan bermakna yang ya, tapi that di sini bermakna bahwa. Ya, teman-teman ya, bahwa. Oke. Nah, di sini kita melihat contohnya ya, ketika dia menjadi objek. Jadi subject verb CSV. Kalau dia menjadi subject verb CSV V. Jadi polanya nanti kayak gini ya teman-teman. Kalau dia berfungsi sebagai subjek, maka CSV polanya V. Ya, CSV V. Kalau dia menjadi objek, subject verb CSV. Nah, ini saya berikan penjelasan lebih detail ya. Jadi di sini noun clause dia punya 3 fungsi ya. Fungsi yang pertama dia sebagai subjek. Polanya ya, ini polanya. Polanya CSV V. Ini nanti akan menjadi subjek. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti tadi ya. When he will arrive is not important. Nah, kita lihat contoh di sini ya. When he will arrive is not important. Ya. Jadi when ini adalah konektor, he itu subjek, will arrive verb, ini juga verb. Ya, jadi seolah-olah ada 2 verb ya teman-teman ya. But that's not. Ya. Nah, ini yang disebut dengan noun clause. Gitu ya. Nah, ini adalah subjeknya. Oke, itu kalau dia polanya subjek ini diingat-ingat ya teman-teman. Polanya subjek seperti ini, subjek verb CSV V. Kalau polanya objek gimana? Oke. Objek. Di sini polanya subjek verb CSV. Nah, ini menjadi objek. Contohnya kayak gimana? Oke, contohnya seperti tadi ya. I know when he will arrive. He will arrive. Ya, I itu subjek, know itu verb, when konektor, he verb, subjek sorry ya. Baru ini verb ya. Nah, ini yang nantinya menjadi objek. Objeknya siapa? Objeknya si know ini. I know he will arrive. Saya tahu kapan dia datang. Kemudian yang pola yang ketiga, dia polanya itu sebagai object of preposisi. Nah, kalau kita lihat polanya, di sini biasanya preposisi kan bisa diletakkan dimanapun ya. Intinya setelah preposisi nanti kalau preposisinya berupa noun clause maka preposisi plus CSV ya. Di sini saya tulis saja prep plus CSV. Ya, contohnya kayak tadi ya teman-teman ya. Kayak di sini. I think of when he will arrive. Nah, jadi ini adalah preposisi, konektor, subjek, verb. Oke.
Jadi ingat baik-baik teman-teman polanya. Kalau dia berpola sebagai subjek, maka polanya yang ini. Ya, ini satu ya. Kalau dia berpola sebagai objek, maka polanya yang ini. Kalau dia berpola sebagai objek of preposisi, maka dia polanya seperti ini. Alright, now we go to the next slide. Iya. Nah, itu tadi di skill 9 itu adalah tipe 1. Kalau yang ini tipe 2. Ya, tipe 2 itu apa, Sir? Oke, tipe 2 seperti yang saya sudah singgung tadi, CV. Nah, ini nanti ya, yang nantinya dia akan menjadi subjek, objek, dan juga objek of preposisi, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, I do not know what is in the box. Saya nggak tahu apa yang ada di kotaknya. Jadi posisi ini, I do not know, ini subjek verb. What is in the box, dia di sini sebagai objek. Ya, maka di sini noun clause as object. Kemudian contoh yang kedua, we are concerned about who will do the work. Kita sedang berpikir tentang siapa yang akan mengerjakan tugasnya. Nah, ini sebagai object of preposisi ya. Kemudian whoever is coming to the party must bring a gift. Ini sebagai subject. Nah, jadi teman-teman gini, mungkin teman-teman bertanya, apa sih perbedaannya noun clause tipe 1 dan tipe 2? Oke, that's very simple ya. Kalau tipe 1 dia ada subjeknya. Ya, jadi nanti dia terlihat ada dua subjek dalam satu kalimat. Ya, dua subjek dalam satu kalimat. Kalau tipe 2 dia tuh nggak ada subjeknya. Ya, subjeknya subjek utama saja. Kalau tipe 1 ada subjeknya. Nah, nanti yang membedakan antara tipe 1 dan tipe 2 selain subjek, dia akan mempengaruhi meaningnya. Artinya tadi ya, I know who, ya, tadi I know when he will arrive. Jadi kan saya tahu kapan dia akan datang. Jadi yang akan datang pasti kan cowok gitu kan. Tapi kalau kita bilang I know who will arrive. Saya tahu yang akan datang. Nanti yang akan datang itu kita nggak tahu cowok atau cewek. Nah, bedanya di situ teman-teman ya. Oke, kita coba contoh jabarkan dari 3 ini rumusnya, polanya ya. Nah, ini kalau ini polanya subject verb ya, kemudian CV. Ya, ini yang sebagai objek. Ya, ini sebagai objek. Kemudian kalau ini sebagai objek of preposisi, di sini subject verb, kemudian preposisi, ya, kemudian CV. Kalau yang di sini sebagai subjek, CV, V. Nah, ini ya, CV, V. Connector verb, verb. Whoever is coming to the party, di sini verb ya, must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta harus membawa hadiah. Oke ya, ingat pola 3 ini. Ya, ketika dia menjadi subjek, maka CV, V polanya. Ketika dia menjadi objek, subjek verb, CV. Ya, ketika dia menjadi preposisi, preposisi CV. Sekarang kita lihat konektornya, teman-teman ya. Beda dengan yang tipe 1. Tipe 2 itu konektornya lebih sedikit ya. Nah, gampang sekali untuk dihafal. Jadi teman-teman cukup menghafal who, what, sama which. Who nanti turunannya itu whoever, what itu turunannya whatever, which itu turunannya whichever. Jadi cukup menghafal 3 aja. Who, what, which. Whoever, whatever, whichever. Who, whoever, what, whatever, which, whichever. Ya. Jadi di sini ini contoh I know what happened. Ya, I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Jadi ini polanya sebagai objek, yang ini sebagai subjek ya. Ini polanya kan subjek verb CV. Yang ini CV V. Nah, gitu ya. Oke ya, ini CV-nya sebagai noun clause, ini noun clause-nya sebagai ini CV-nya saja sebagai objek, ini CV-nya sebagai subjek. Oke, nah ini saya buatkan patterns-nya ya. Jadi noun clause tipe 2. Ya, saya bagi menjadi 3. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, yang ketiga sebagai objek of preposisi ya. Jadi polanya di sini CV, V, di sini subject verb, CV, ini dia polanya subject verb,
preposisi ya, CV. Nah, ini kita lihat contohnya. Contohnya tadi ya, what happened, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Jadi what happened doesn't make me happy. Apa yang terjadi itu di masa lampau ya teman-teman ya. Mungkin kemarin atau kemarin dulu ya. Apa yang terjadi doesn't make me happy. Apa yang terjadi dulu tidak membuat saya senang gitu ya. What happened doesn't make me happy. Teman-teman ingat ketika si noun clause tipe 2 ini menjadi subjek, maka verbnya itu harus verb 1 teman-teman ya, nggak boleh harus verb bukan verb 1, harus ketika dia present tensesnya maka harus ditambahkan s. Ya, contohnya seperti ini ya, what happened doesn't make me happy. Atau misalnya kalau dia kalimatnya positif, what happened makes me happy gitu ya. Contoh yang lain, whoever comes to the party brings. Nah, seperti itu. Ketika si noun clause tipe 2 ini menjadi subjek, maka verbnya ketika dia present, dia harus pakai s. Oke, kemudian dia menjadi, kalau ini contohnya kalau menjadi objek ya. Nah, di sini contohnya I know what happened tadi ya. I know what happened to you. Oke, I know what happened to you. Saya tahu apa yang terjadi denganmu. Kemarin misalnya ya. Kemudian kalau yang ini objek of preposisi, mudah juga teman-teman. Di sini saya pakai kata I think of what happened. Saya sedang memikirkan apa yang sedang terjadi gitu ya, apa yang dulu terjadi. Oke ya. That's very easy. Cuma nanti case-nya pada soal itu teman-teman harus banyak-banyak latihan karena nanti biasanya di soal TOEFL itu ya, dia itu menggabungkan antara adjective clause dan noun clause. Bahkan adverbial clause pun bisa digabungkan. Jadi 3 klausa itu bisa digabungkan jadi satu kalimat, teman-teman. Nah, itu yang you must very well analyze ya. Teman-teman harus benar-benar bisa menganalisa. Baik, kita lanjut ke skill yang 11 ya. Kemudian adjective clause. Nah, kalau tadi skill 9 dan 10 itu kita mempelajari noun clause, nah sekarang kita mempelajari adjective clause, teman-teman. Oke, apa sih adjective clause itu? Nah, sebelum kita menjawab, mari kita lihat contoh dua kalimat ini ya. The woman is filling the glass that she put on the table. Kemudian, the glass that she put on the table contains milk. Oke, nah kalau kita perhatikan, coba analisa kalimat ini. The woman ini adalah subjek, kemudian is filling ini adalah verb, the glass ini adalah objek. Nah, setelah ada kata the glass ini, ada penjelasan lagi di sini adalah that adalah konektor, kemudian she itu adalah subjek, put adalah verb, ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini kalau kita coba bedah ya, dia polanya kayak gini, subject verb object CSV, di mana CSV ini nanti menerangkan si objeknya. Kemudian kita lihat kalau yang di sini the glass ini adalah subjek, kemudian that ini adalah konektor, she itu subjek, put itu verb, kemudian di sini verb. Maka dia mempunyai pola seperti ini. Subjek CSV V. Ya, ini menjelaskan si subjek. Oke, nah ini teman-teman ya, ini adalah adjective clause. Adjective clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai adjective. We know that adjective modifies noun ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya adjective itu menjelaskan noun ya. Jadi di sini
kalau kita mau tarik kesimpulannya, teman-teman, adjective clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai adjektif dan menjelaskan noun. Ya, jadi fungsinya dia memang menjelaskan noun. Nah, noun sendiri kan kita tahu tuh bisa menjadi fungsinya dia menjadi subjek, dia menjadi objek, dan dia menjadi object of preposisi. Jadi, adjective clause itu adalah sebuah clause yang menjelaskan satu subjek, dua objek, tiga object of preposisi. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Adjective clause adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai adjektif dan menjelaskan subjek, objek, dan juga object of preposisi. Nah, ini di skill 11 ini adalah tipe 1 ya teman-teman. Tipe 1 kan kita tahu polanya CSV. Ya, polanya CSV. Nah, untuk tipe 1 ini konektornya nggak begitu banyak. Ada 3 ya, whom, which, that. Oke ya, whom itu ketika dia mau menjelaskan orang. Pakainya whom. Ya. Kemudian which ketika dia menjelaskan benda, pakainya which. Sementara that itu bisa lebih keduanya gitu ya. Dia lebih fleksibel. Dia bisa menjelaskan orang atau dia juga bisa menjelaskan benda gitu ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. I like the book which you recommended. Saya suka bukunya yang kamu rekomendasikan atau yang kamu rekomkan gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini yang dijelaskan apa? Oh, yang dijelaskan adalah the book-nya. Dia menjelaskan objek ya. Nah, the book ini kita tahu bahwasanya the book ini adalah kata benda, teman-teman ya, noun. Maka kalau yang mau kita jelaskan adalah the book, maka konektor yang kita gunakan bisa apa? Bisa which atau bisa that. Nggak boleh whom. Kalau whom pasti salah ya. Jadi I like the book which you recommended. Kemudian di sini the book which recommended it was interesting. Nah, sekarang kita mau coba buat patterns-nya ya. Di sini adjective clause tipe 1. Ya. Nah, ada 3 teman-teman. Ketika dia menjelaskan subjek, sini objek dan object of preposisi. Oke. Subjek, polanya ingat ya, kalau dia menjelaskan subjek, maka subjek CSV V. Jadi CSV ini dia akan menjelaskan si subjek. Contoh tadi ya. The book, karena the book itu benda, maka kita pakai which ya atau that ya. The book which you sold is expensive. Buku yang kamu jual itu mahal loh. Ya. Di sini konektor subject verb menjelaskan subject. The book which you sold is expensive. Kemudian kalau dia menjelaskan objek, dia punya pola seperti ini teman-teman ya. Subject verb object baru CSV. Nah, CSV ini yang nantinya akan menjelaskan si objeknya. Ya. Misalnya I bought ya, kelampau ya. I bought the book which you sold. Saya membeli buku yang kamu jual. Nah, ini yang dijelaskan apa? Oh, yang dijelaskan adalah objeknya, teman-teman ya. Which connector, subject, verb. Ya, ini yang dijelaskan adalah si objeknya. Ya, ini polanya ya, teman-teman ya. Remember, jangan sampai lupa. Kalau objek of preposisi tergantung preposisinya ada di mana ya, intinya tergantung preposisinya ada di mana. Karena preposisi itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ini yang pasti preposisi itu nanti seperti ini rumusnya, preposisi plus object of preposisi baru CSV. Ya.
CSV-nya gini. Contohnya gini ya. From the book which you bought, you sold ya. You sold. I find so much information contohnya. From the book which you sold, I find so much information. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Ini juga nggak begitu susah. Yang penting teman-teman bisa memahami konsep dasarnya dulu ya. Oke. Kita lanjut ke skill 12. Kalau tadi adjective clause skill 11 itu tipe 1, yang ini tipe 2. Ya, kalau tipe 1 kan tadi CSV, kalau tipe 2 itu CV, teman-teman ya. CV, ingat ya. Nah, ini konektornya lebih banyak. Ya, ketimbang tipe 1 gitu. Kalau tipe 1 kan tadi whom, which, that, terus bisa whose juga ya, bisa satu lagi whose. Nah, kalau yang tipe 2 itu udah lebih banyak. Nah, di sini kalau kita perhatikan, the woman is filling the glass that is on the table. The glass that is on the table contains milk. Bedanya apa sih dengan yang tipe 1? Kalau tipe 1 tadi ada subjeknya tentu ya. Misalnya, the woman is filling the glass ya, that she puts on the table, kan gitu. Ya, jadi that she puts on the table. Kalau yang the glass that she puts on the tables contain milk, kan gitu. Itu tipe 1. Kalau tipe 2 itu nggak ada subjeknya, teman-teman ya. Jadi dia lebih simple. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini polanya, ini kan menjelaskan objek ya. Polanya kan kayak gini, subjek, verb, objek, CV. Kalau ini subjek, CV, V. Ya. Ini menjelaskan objek. Ini menjelaskan subjek. Ya, jadi memang tipe 2 itu lebih simple. Maknanya lebih simple juga ya, cuman dia tidak detail gitu ya. Tapi kalau yang tipe 1 dia lebih detail karena ada subjek tambahan. Nah, ini yang saya sebut dengan konektornya. Ini ada lagi sebenarnya teman-teman ya. Jadi who itu untuk people, which itu untuk benda, that itu untuk orang atau benda. Ada lagi. Apa? Oke, where. Where itu untuk menerangkan tempat. Kemudian ada when. When itu untuk menerangkan waktu. Ya. Jadi ada tambahan who, which, that, where, when. Ya, who, which, that, where, when. Nah, jadi kalau di buku Longman ini yang disebutkan hanya 3, tapi dari sumber lain ada juga tambahan ya teman-teman ya. Where itu juga masuk dalam kategori konektornya adjective clause. Oke, ini kita lihat contohnya. Kalau who menjelaskan orang, which menjelaskan benda, that menjelaskan keduanya, where menjelaskan tempat, when menjelaskan waktu, gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya. She needs a secretary who types fast. Jadi menjelaskan si sekretaris saya, dia membutuhkan seorang sekretaris yang mengetik dengan cepat. Ya, who types fast, ini konektor verb ya. Ini menjelaskan si objek. A secretary who types fast is invaluable. Oke, nah ini kita lihat polanya, patterns-nya. Ya, kalau dia tipe 1 ya, CV ya teman-teman ya. Kalau dia menjelaskan subjek, maka patterns-nya subjek, CV, V. Ini menjelaskan si ini ya. Kalau dia menjelaskan objek, subjek, verb, objek, CV. Nah, kalau dia menjelaskan object of preposisi, preposisi plus objek preposisi baru CV. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Dari tadi kita sudah mempelajari yang namanya noun clause tipe 1, noun clause tipe 2, adjective clause tipe 1, dan adjective clause tipe 2. Mudah-mudahan review materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Baik di kolom komentar YouTube ataupun di grup. Oke, that's all for today. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. See you the last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.